Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Negeri 3. Yang saya banggakan Ibu-Ibu Guru TK Dharma Wanita Negeri 3. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan tentang penyampaian budaya positif di sekolah kita. Baiklah, langsung saja Ibu-Ibu. Di sini saya akan menyampaikan sedikit. Kita bukannya saya mau menggurui atau saya lebih pintar atau lebih bisa, itu tidak. Tetapi karena saya sudah mengikuti kegiatan program Guru Penggerak, saya juga akan membagikan sedikit ilmu yang saya dapatkan di program itu. Utamanya tentang budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebaiknya karena emang di setiap sekolahan itu kita menerapkan yang namanya budaya positif. Walaupun kita itu sebenarnya masih mengajar di TK. Kebanyakan kan anak TK itu anak-anak yang baru mengenal dunia pendidikan, baru mengenal lingkungan sekolah. Jadi kita sebagai guru harus menanamkan karakter kepada anak, bagaimana anak itu bersikap yang benar dan yang baik di sekolah itu. Tetapi sebelum kita memberikan dukungan atau memberikan ilmu kepada anak-anak itu tentang bagaimana mereka bersikap, tentunya kita harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh peserta didik kita. Karena apa? Karena setiap murid itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti kebutuhan belajar anak. Kebutuhan belajar anak itu seperti kesiapan. Yang pertama itu kesiapan belajar. Karena setiap anak itu memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. Contohnya begini. Kemarin kan ada ya, dari anak kelas A yang baru masuk, ada yang sudah bisa membuat lingkaran, ada yang belum bisa, ada yang belum bisa sama sekali memegang pensil. Karena mereka kan baru mengenal dunia sekolah kan baru pertama. Karena kita kan taman kanak-kanak kebanyakan kan jarang ya yang dari sini lingkungan kita itu sekolah PAUD dulu itu kan jarang, kebanyakan kan langsung di TK di sini gitu ya. Ya. Terus kan pasti ada anak yang berbeda kemampuannya. Anak yang sudah bisa memegang, ada anak yang sudah pinter, anak yang sudah lihai. Jadi kesiapan belajar anak-anak itu pasti berbeda. Nah, maka dari itu, kalau kita melihat kebutuhan kesiapan belajar anak-anak yang berbeda itu, jadi kita melihat itu jangan menilai langsung dari hasilnya, tapi kita lihat nilainya dari prosesnya, usahanya anak itu seperti apa. Seperti itu. Ya, terus yang kedua itu kebutuhan belajarnya anak itu tentang profilnya, gaya belajarnya. Ada anak yang belajarnya senang terus tentang kegiatan fisik motorik, dia senang gerak. Ya, ada juga anak yang dari kegiatan mendengarkan gurunya audio visualnya. Ada juga anak yang kinestetik suka gerak, opah, karpet itu kan pasti ada ya Bu ya. Nah, maka kita sebagai guru itu harus mengetahui profil belajarnya atau gaya belajar anak itu. Terus yang ketiga, minat belajar. Nah, minat belajar anak itu juga beda-beda. Ada yang suka menggambar, ada yang suka bernyanyi, ada yang suka gerak, terus seperti itu. Jadi kita juga harus melihat minatnya anak. Karena setiap anak pasti berbeda-beda, kebutuhannya berbeda, minatnya berbeda, gaya belajarnya berbeda. Maka kita sebagai guru harus mengetahui yang namanya kebutuhan belajar anak. Kalau kita sudah mengetahui itu, kita sudah merasa bisa membuat anak-anak itu merasa aman, nyaman, berada di sekolahan, dia sudah senang bersama dengan gurunya, sudah merasa bahagia, merasa tenang, tidak ada orang tuanya, berarti kita bisa menanamkan yang namanya budaya positif. Jadi kita lihat dulu karakter anaknya, kita tentu
karakter anak, gaya belajar anak, dan kita juga sebagai guru harus bisa merangkul anak bagaimana anak itu merasa aman dan nyaman dengan gurunya. Kalau setelah itu, budaya positif itu apa saja? Kita bisa menerapkan aturan-aturan sekolah, walaupun aturan sekolah itu di anak TK tentunya belum mengenal juga nih. Kalau kita ajarkan peraturannya begini, tata tertibnya begini, ya. Tapi kita bisa mengenalkannya sedikit demi sedikit. Seumpama datang 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Berarti kita bisa sampaikan kepada anak, karena ini anak dari masih kecil, usia dini, tentunya selain kita sampaikan kepada anak, tentu kita sampaikan juga kepada wali murid. Jadi kita juga kerjasama kolaborasi dengan wali murid. Jadi nanti biasanya kan ada juga kan anak yang mogok gara-gara teman-temannya sudah masuk, sudah mulai pembelajaran, dia baru datang, akhirnya dia mogok, akhirnya dia malas belajarnya. Nah, seperti itu kita bisa menanamkan budaya positifnya dari itu. Berangkat sekolah, terus itu kegiatannya itu kalau mau masuk kelas itu apa dulu. Mungkin kan biasanya kalau di sekolah kita kan kita berbaris dulu ya. Terus berbaris dulu, terus nyanyi-nyanyi, kita belajar dulu gitu ya. Ya, nanti setelah itu kan baru masuk ke dalam kelas. Nah, kalau sudah masuk di dalam kelas, nanti kita mulai pembelajaran. Oh iya Bu, yang paling penting dalam kegiatan itu, budaya positifnya itu yang harus ditanamkan juga ini juga sangat penting. Seperti kesepakatan kelas. Sebenarnya kalau di TK kita kan sudah menerapkan kesepakatan kelas itu, tapi kalau dulu itu namanya aturan main. Ya dulu ya, sekarang pun kita juga sudah pasti kan kalau mau kegiatan belajar kan kita mesti menyampaikan aturan main nih, aturan main. Tapi ini kalau katanya di program guru-guru itu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu atau aturan main itu bukan hanya untuk tingkat TK saja. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, juga SMA dan seterusnya untuk pendidikan seterusnya. Karena apa? Kesepakatan kelas itu perlu kita sampaikan kepada anak. Jadi anak-anak itu nanti kita tanya, hari ini belajarnya gimana? Nanti kita belajarnya pakai gaya apa? Nanti kalau ada anak yang melanggar aturan, berarti konsekuensinya apa? Nah, tetapi coba sekali harus diingat, Bu Guru atau kita sebagai pendidik dilarang memberikan hukuman kepada peserta didik. Memberikan hukuman itu sebenarnya itu bisa merusak mental anak. Biasanya kalau habis dihukum atau kan ya nggak mungkin juga kan kita guru TK mencubit atau suruh berdiri di lapangan kan nggak mungkin kali cuma kata-kata, tetapi kata-kata itu juga bisa menjatuhkan mental anak. Nah, makanya kita sebagai guru sudah tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Tapi saya rasa untuk di lembaga kita nggak ada ya gurunya, nggak ada. Ya, ada, alhamdulillah. Ya, penyayang. Alhamdulillah. Jadi untuk hukuman memang kita sudah nggak pernah ya kita melaksanakan hukuman atau memberikan hukuman kepada anak itu kan nggak pernah. Terus selain kita dilarang memberikan hukuman, kita juga dilarang. Ya bukan dilarang sih, kita juga harus merubah cara pandang kita atau cara pikir kita. Seperti kita tidak boleh memberikan penghargaan seperti hadiah. Sebenarnya penghargaan atau hadiah itu sekarang itu tidak boleh diberikan. Karena apa? Mary. Ya, Mary, betul sekali Bu Leni. Belum paham. Akhirnya anak-anak itu pertama Mary, gak seneng koncone yang itu kok dapat hadiah terus, pasti bu gurunya senang karena dia. Nah, itu pasti. Akhirnya anak yang satunya kan jadinya malas. Makanya kita itu sebagai guru tidak boleh memberikan reward, hadiah seperti itu tidak boleh. Kita bisa menggantinya dengan pujian, jadi dengan kata-kata, ya dengan motivasi juga. Belum marah ya anak-anak itu. Belum Tahunya marah. dia pilih kasih gitu. Iya, sepertinya seperti itu.
pasti yang dapat juga itu aja yang pintar orangnya Nggak mau sekolah, ya, nggak mau kerja. Ya, makanya daripada kan ini memang sudah tidak diizinkan. Kemarin juga ada yang bertanya, loh Pak, biasanya di sekolah saya itu, tapi untuk jenjang SMP nih, jenjang SMP di sekolah saya itu setiap akhir semester kita pasti memberikan hadiah kepada murid yang berprestasi. Tapi kata Bapak fasilitator dia disuruh mengganti sih, nggak boleh pakai ribet atau hadiah, nanti bisa, karena anak-anak itu kalau bisa ditanamkan belajar itu dari dirinya, bukan karena hadiah, tapi karena dia butuh belajar, memahami arti belajar itu seperti apa. Jadi bukan karena aku boleh hadiah, aku pun nanti senang. Lah, nanti kalau nggak dapat hadiah, pasti dia nggak akan malas kan? Ya. Nah, seperti contohnya gimana ya? Kalau ada orang seperti naik sepeda motor aja, dia pakai helm itu untuk apa? Dan nggak dicekel polisi, atau mungkin biar terlihat keren atau seperti apa gitu kan, sepertinya enggak, tapi dia menanamkan pada dirinya kalau aku pakai helm untuk keselamatan. Jadi kita juga harus bisa menanamkan pada anak didik kita bahwa belajar, aku belajar biar aku bisa, aku pintar, bukan karena hadiah, bukan karena dimarahi ibu gurunya. Mungkin ada ya, terus gak mau ngerjakan tugas, takut sama ibu gurunya. Ada nggak yang seperti itu? Ya mungkin kalau seperti itu bisa dirubah nanti, jadi anak-anak itu bisa sadar kalau belajar itu sangat penting untuk dirinya. Bisa menggunakan seperti itu sih, kita menanamkan bahwa belajar itu sangat penting untuk dirinya sendiri. tapi kalau anak-anak itu walaupun terkadang dia itu merasa saya itu memang keras ya, bukan berarti saya itu galak sebenarnya, tapi mereka kan karena paham memang bulan itu kalau ngomong tuh keras, tapi dia itu nggak diambil hati, nggak maksud saya itu terus mogok bulan ini galak, itu juga enggak. Sudah mereka itu sadar kalau bulan ini memang suaranya itu keras, beda sama kalau Bu Wahyu sama Bu Pur. Memang Bu Pur sama Wahyu kan tidak seperti kayak Bu Reni, tahunya anak-anak itu Bu Reni ya keras ya. Tapi mereka juga pun sadar sebenarnya Bu Reni juga bukan berniat untuk seperti itu. Ya, memang anak itu ya kayak gitu. Mungkin seperti anak-anak punya kebutuhan belajarnya masing-masing. Mungkin kita juga sebagai guru mempunyai model pembelajaran atau model mengajarnya kan masing-masing. Nggak sama kan? Ada yang mungkin bisa halus lembut. Saya pun juga kadang ya namanya juga manusia, ya kan. Tapi berusaha kan kita mengontrol emosi. Tapi kan nggak mungkin kan kita memberikan hukuman atau macam-macam. Ya, betul sekali Bu Reni seperti itu. Nggak apa-apa sih, karena setiap orang itu pasti beda-beda lah cara mengajarnya. Seperti anak tadi juga mempunyai kebutuhan belajarnya yang berbeda-beda juga. Yang utama, penting kita jangan memberikan hukuman kepada anak. Nah, terus gini Bu, gimana kalau ada anak yang melanggar peraturan? Dia melanggar peraturan. Contohnya, ada anak yang suka berkelahi dengan temannya, ada anak yang suka memukul dengan temannya. Gimana Bu kira-kira? Menasihati. Terus mungkin ya kalau itu salah, nggak boleh perbuatan yang tidak baik gitu. oh iya. Tapi kalau anak biasanya dia kadang nggak mau mengalah. Itu baik. Nanti kalau yang bilang si A yang nakal si B, yang si B nakal si A. Akhirnya saya nggak nggak menyalahkan siapa-siapa. Intinya pokoknya dihadapkan bersama-sama anak kedua itu yang berkelahi. Terus saya suruh minta maaf gitu saja. Nggak mendekreasi kamu tadi kamu kenapa nggak, pokoknya langsung suruh minta maaf dua-duanya gitu kalau saya. Berarti semua, tapi tetap bisa dikondisikan ya Bu ya. Walaupun dengan seperti itu bisa dikondisikan. Nah, seperti ini Bu. Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah tentang anak-anak yang melanggar peraturan atau anak-anak mungkin dengan suka gimana ya? Mungkin kalau usil lah, ada memang di kelas A itu usil dia ya. Usil. Kalau usil itu katanya ini gini Bu. Ada satu teori yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama kita
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas itu kita tanya dulu, kita bicara dulu, kita gimana? Ini menurut saya ya, anak itu kita ajak ngobrol sendiri, jangan pas waktu banyak anak. Ya, kita coba tanyakan, kita ngobrol dulu, ngobrol santai, coba kita tanyakan, oh kok kamu tuh sukanya gini tuh kenapa toh? Kadang kan anak kalau misalnya Mbak Naya itu ya. iya, mana ya Mbak Naya itu ya sering ya. Mungkin nanti usil, coba kita tanyakan masalahnya, tapi kan Jangan di depan temannya. jangan di depan temannya, coba kita panggil. Ya nggak harus dipanggil di kantor, nggak, mungkin kalau dia bermain, bermain di rumah sendiri, nanti kita tanyakan gimana. Loh, Mbak Naya, coba kita sih ngobrol-ngobrol dulu aja sebentar seperti biasa. Terus nanti kita coba menggali informasi kenapa tuh Mbak Naya kok sukanya seperti ini. Nah, terus kita juga bisa memberitahu kenapa. Nanti dia kan bisa memberikan alasannya itu kenapa, atau mungkin di rumah dia sering dipukul temennya, apa dari pihak keluarganya atau orang tuanya. Seperti itu sih coba kita tanyakan. Ini juga kasus untuk kita semua ya, karena ada murid kita ya, Mbak Naya itu ya. Coba kita praktekkan dengan segitiga restitusi itu, kita rangkul dia mungkin dengan guru kelasnya yang lebih memahami karakter anak itu. Jadi kita tanyakan, dari nanti seumpama ada waktu lenggang cerita Mbak Naya sendiri, kita tanyakan kenapa dia melakukan seperti itu. Terus selain itu kita juga memberikan nasihat kalau perbuatan itu tidak benar, kalau seperti itu salah. Kalau kamu disakiti temanmu gimana kira-kira? Pasti kan kamu merasa sakit seperti itu. Nanti kita juga memberikan keyakinan kalau kamu sayang sama temanmu, lebih suka, nggak suka aja, ya nggak suka usia, pasti banyak teman yang mau berteman dengan kamu. Terus kita juga bisa, kalau akibatnya kalau kamu sukanya usil sama teman itu akhirnya gimana, itu kan nanti kan dia tahu. Pasti insya Allah semoga saja dengan menerapkan segitiga restitusi itu Mbak Naya bisa berubah, dia nggak usil lagi sama temannya, bisa bermain semua dengan temannya. Tapi semua anak mau kan bermain dengan Namanya anak yang belum kembali ke fitrahnya. Jadi nggak benda walaupun dibully di apa tetap maunya dia tetap mau. Tapi mungkin ada yang sampai nangis itu ada Bu? Ada. Mbak Naya itu ya, kalau dia itu sudah usil, nggak cuma anak perempuan, Naya kan perempuan. Ya. Entah itu anak laki-laki, entah anak perempuan, dia itu tahu-tahu misalnya duduk begini ya nggak apa-apa, ya nggak ada perdebatan, nggak ada bincang apa-apa. Tahu-tahu share gitu buku temannya, kalau enggak ya walk gitu, langsung gitu. Dan nanti sampai kadang kan kita kan nggak 100% melihat mereka terus kan, akhirnya ya tahu-tahu sudah nangis. Tapi terkadang kalau pas saya melihat atau Bubur melihat, ya cuma menegur secara langsung waktu itu. Belum pernah saya coba waktu itu yang cara segitiga itu belum pernah. Nanti untuk besok bisa nanti coba saya terapkan. Siapa tahu Mbak Nayanya bisa nanti ya bisa kita terapkan gitu Bu. Nanti ya bisa untuk pengalaman kita semua. Tapi alhamdulillahnya teman-teman masih mau bermain dengan Mbak Naya. Masih, kalau bermain masih tetap masih bermain. Tapi di luar kelas tuh masih berteman. Ya mungkin karena kita kan ya jenjangnya masih TK. Anak-anak itu belum pendendam. Mungkin kalau kalau di kelas tingkat tinggi ya mungkin di SMP dia bisa mengingat aku kemarin dipukul sama dia. SD sudah bisa mengingat ya. SD ya mungkin SD sudah pasti ya sudah mengingat. Tapi kalau karena anak-anak ini kita ngajarnya di anak TK jadi masih kecil, tapi kita juga perlu menanamkan bahwa kegiatan yang dilakukan Mbak Naya, perbuatan seperti itu tidak benar. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi tentang mungkin ada kesulitan apa? Bisa saya membantunya. Besok agak usah
Ya. Saya sudah terapkan yang tadi memanggil Mbak Naya dengan pendekatan. Misalkan dia sudah menjawab begini-begini. Terus untuk minggu depannya untuk perubahannya ke Mbak Naya itu belum berubah, terus selanjutnya pada langkah cara lain selain pendekatan secara Oh iya, ini berhasil ya. Menerapkan segitiga restitusi itu bukan hanya sekali kita terapkan langsung berhasil, itu nggak mungkin nih. Segala sesuatu itu nggak ada yang instan. Kita pasti ada prosesnya. Buat semen yang pertama kita tetap harus berusaha. Kita sudah mempraktekkan satu kali, kita beri dekatan, kita beri keyakinan bahwa ini salah. Mungkin belum berubah, baru berubah sedikit. Nanti lain waktu lagi, ada kesempatan lagi, kita tanyakan lagi. Seperti itu. Kemarin juga ada dari teman saya itu ya. Ada teman dia mengajar di sekolah SMP. Ada muridnya yang suka ngomong kotor, senengane misuh. Nah, iya. Akhirnya bu gurunya, wali kelasnya itu juga menerapkan segitiga restitusi itu. Tetapi itu pun tidak hanya 1 atau 2 hari, itu hampir 6 bulan baru berubah. 6 bulan ya, berulang-ulang. itu. Iya, misuh ya. Dia suka sering misuh ya. Jadi panggil temennya langsung pakai kata kotor. Kadang sama bu gurunya dia juga nggak sopan, dia seperti itu. Ternyata itu kalau setelah diselidiki, ditelusuri itu karena dari lingkungannya. Dulu itu kan itu baru masuk SMP, baru kelas 1. Ternyata dari lingkungannya seperti itu. Jadi dia tuh dari SD suka seperti itu. Jadi kita mengubah sesuatu itu kan nggak mungkin instan, itu proses, itu waktu. Ya, kita sabaran kita aja sebagai gurunya selalu mengingatkan kepada murid-murid kita seperti itu terus. Iya. Mungkin apa karena kurang kasih sayang ya Bu ya? Bisa soalnya dia itu kan setiap harinya cuma sama ayahnya. Sedangkan kalau saya pernah cerita dan waktu bercakap-cakap itu, dia itu nggak pernah bermain dengan lingkungannya di sekolah. Sedangkan dia nggak pernah mendapat kasih sayang dari ibunya, kan cuma sama ayahnya. Mungkin bisa jadi ya. bisa jadi sih. Dia kan kerja di luar, ibunya kan kerja di luar negeri, dia tuh setiap hari jadi mandi, makan, apapun kegiatannya sama ayahnya. Soalnya juga nggak kerja, cuma kegiatannya mengantar dan mengurus anak 100% full day 24 jam itu cuma sama ayahnya. Atau Jarang kemungkinan ya Bu ya. Sangka gimana ya? Dia itu usil kepada temannya itu minta perhatian, mungkin dia ingin diperhatikan. Karena kan di rumah enaknya bapak. Terus jadi mungkin kata ya selain sosok ibu juga ya mungkin ada teman pengen ngobrol terus atau ingin diperhatikan terus, mungkin seperti itu Mungkin juga bisa bisa. jadi. Soalnya saya pindah ke merah, ganti teman kan, dia seperti itu lagi. Bahkan saya dudukkan sampingnya itu anak laki-laki, juga tidak takut dia, tetap usir tangannya itu, tetap entah apa, menciwet, entah bukunya temannya dicoret apa itu pasti usirnya itu main. Berarti kita juga perlu konsultasi juga dengan orang tuanya. Mungkin jadi nanti pas waktu kegiatan parenting kita yang setiap bulan rutin kita lakukan, berarti bisa langsung kita laksanakan. Ya. Baiklah, itu saja Bu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu? Mungkin baru itu saja nggih. Itu saja, cukup itu saja. Terima kasih Bu Yayu. Sama-sama. Ilmu yang dibagikan kepada saya sebagai kepala sekolah tetap ini sangat berarti dan bertambah ilmu juga. Selamat meneruskan program mengganggu penggeraknya. Semoga sukses dan semakin membawa TK kita itu semakin jaya. Amin. Terima kasih juga Bu Reni atas dukungannya selama ini, selalu memberikan dukungan, selalu memberikan kelonggaran, juga selalu memberikan masukan-masukan kepada saya. Bila mungkin saya sering membuat salah, selalu ditegur seperti itu. Terima kasih juga untuk teman-teman rekan guru juga. Ya, memang kita sebagai guru perlu merefleksikan diri. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu setiap hari kita refleksikan diri dengan teman kita.
yang Ibu berikan. Bila mungkin saya pada waktu mengajar kurang seperti ini, ibu-ibu guru yang lain selalu mengingatkan saya, selalu memberikan masukan. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Semoga saya juga bisa menyelesaikan program guru penggerak ini ya. Pasti bisa. Dan bisa menggerakkan semuanya komunitas sekolah, terutama tetap kita sekolah kita sendiri yang kita majukan ya. Sebenarnya kita bisa merangkul anak-anak kita, bisa memberikan pendidikan yang terbaik, bisa menjadi penerus bangsa yang dapat dibanggakan oleh orang tua kita dan semuanya. Amin. Bisa menciptakan anak-anak yang berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, kreatif. Karena tahu sendiri kehidupan sekarang itu dengan gimana ya, perkembangan zamannya semakin pesat ya, era digital juga. Kalau kita nggak bisa merangkul anak-anak, kalau kita nggak bisa membuat pembelajaran yang menarik dan inovatif, pasti anak-anak kan akan bosen ya, akan bosen dengan gurunya. Jadi gimana kita membuat pembelajaran itu menarik, anak-anak senang dengan kita, anak-anak merasa nyaman juga dengan kita, dan orang tua dari anak-anak itu pun juga merasa sudah ikhlas ya, sudah nyaman, sudah mempercayakan ya, mempercayakan semua pendidikan kepada kita semua. Ini ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak mengenakan bagi ibu guru. Bukannya saya mau gimana ya, menggurui atau saya merasa lebih pintar, itu tidak. Kita tetap berkolaborasi, kita tetap bekerja sama gimana memajukan pendidikan kita, pendidikan ini di sini ya, terutama di lembaga kita. Kalau bisa mungkin kita bisa menularkan ilmu-ilmu kita kepada lembaga lain ya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.